Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahannya pukul 8:15 ya, sembari menunggu rekan-rekan yang lain untuk hadir terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya semua sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Yang lain bagaimana? Rio, Wahyu, Kartika, sehat semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sebetulnya kita memasuki perkuliahan terakhir ya ternyata ya hari ini. Ada Nah, seminggu lagi nggak sih? seminggu lagi betul ya, ada minggu tenang ya. Nah, oleh karena itu berarti untuk presentasinya di minggu depan nih. Cuman kemungkinan minggu depan saya ada acara, jadi nanti untuk pengumpulan tugasnya, presentasinya diupload aja di YouTube tuh. Nanti link YouTube-nya yang di-share aja. Nanti saya tampilkan untuk detailnya lebih lanjut nih. Ini saya siapkan dulu presensinya nih. Adit tadi hadir ya Adit nih. Erlan hadir, Erlan belum. Erlangga tidak hadir. Grasberg, Grasberg tidak hadir ya. Ini Kartika tahu ada info Grasberg ini sepertinya tidak pernah hadir lagi ya. Grasberg lagi sosialisasi ke sekolah-sekolah, Bapak. Oh, begitu. Ada penugasan dari kampus berarti ya? Iya, benar, Pak. Hmm. Lalu Osama, sama belum hadir. Tadi Kartika hadir. Fahful, Fahful tidak hadir. Lalu Reza juga sepertinya sama ya, sosialisasi juga ya ke sekolah-sekolah ya. Reiga sudah hadir. Reiga belum. Rio tadi sudah hadir. Wahyu, Wahyu hadir ya. Hadir, Pak. Sudah. Zulfa, Zulfa belum hadir. Baik, untuk tugas besarnya, apakah ada kesulitan? Ini saya share screen terlebih dahulu ya. Nah, ini detailnya ya. Untuk detailnya, nanti tugas besar itu, jadi eh, yang saya lihat penilaiannya dari presentasi ya, presentasi dari rekan-rekan. Nah, untuk waktu presentasinya kurang lebih antara 15 sampai 20 menit ya. Nah, ini rekan-rekan coba jelaskan ya, jelaskan latar belakangnya. Jadi mengapa tema yang teman-teman angkat ini dijelaskan ya, latar belakangnya seperti apa, lalu untuk desainnya ya, desain aplikasi. Jadi kalau untuk pembuatan aplikasi kan biasanya ada desain-desain yang dibuat ya, baik seperti desain kebutuhan penggunanya ya. Jadi ada berapa model pengguna, seperti misalnya kan ada tipe user biasa, ada tipenya admin, dan lain-lain. Seperti use case-nya ya. Use case-nya jadi untuk adminnya bisa apa saja, lalu desain database-nya juga ya. Desain database-nya atau IRD-nya ya. Itu bisa teman-teman masukkan, kelas diagram juga bisa, dan desain-desain lainnya ya. Seperti desain untuk eh, deployment juga bisa ya. Lalu untuk demo programnya ya. Terakhirnya itu untuk demo program. Oh, masih ada waktu ya? Ya,
agak salah baca infonya dari Pak Agung berarti. Saya kira ini minggu terakhir sebelum UAS nih, belum minggu tenang. Ternyata masih ada lagi. Ini berarti saya jelaskan dulu saja ya. Saya lanjut saja. Jadi waktu presentasinya kurang lebih 15 sampai 20 menit. Jadi sudah masuk penjelasannya nih ya, latar belakang, desain, dan demo program. Nah, untuk UASnya, jadi teman-teman mengumpulkan laporannya ya. Laporan yang teman-teman buat untuk tugas besarnya nanti dirangkum menjadi suatu laporan. Laporan dan juga jangan lupa untuk source aplikasinya dilampirkan. Untuk laporannya formatnya PDF dan nanti file laporan dan juga source code-nya dijadikan satu file. Jadi formatnya zip. Nanti saya sediakan juga untuk eh, tempat uploadnya ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk pengumpulannya. Untuk tugas besarnya apakah ada kesulitan? Untuk link queue harus ada ya. Saya coba buka Visual Studio Code-nya dulu. Visual Studio 2022 ini. Oh ya, untuk Adit, apakah sudah bisa dibuka lagi Visual Studio-nya? Sebelumnya ini ada masalah ya.
Ini saya coba share yang untuk ini ya, deployment-nya ya. Deployment menggunakan Visual Studio. Sudah tampil untuk tampilannya. Sudah. Nah, ini cukup mudah ya kalau di Visual Studio ya, ketika kita ingin mendeploy aplikasi yang sudah kita buat. Nah, sebelumnya di sini untuk eh, ini kan saya proyeknya ada perpustakaan sebelumnya pernah saya tampilkan juga. Nah, ini rekan-rekan bisa diklik kanan saja ya. Diklik kanan untuk proyek yang ingin di deploy atau dipublish ya istilahnya. Nah, ini bisa diklik yang publish ini. Nah, ini diklik publish. Ini karena kita kan aplikasinya visualnya berbasis desktop ya. Jadi ini ada uh, diskpad-nya ya. Nah, ini bisa rekan-rekan diganti ya. Kalau misal defaultnya kan publish ya namanya. Nah, ini bisa rekan-rekan ganti ya. Misal deploy atau apapun bebas ya. Atau mau dibiarkan seperti defaultnya bebas ya. Nah, ini bisa diklik next ya. Atau ini eh, karena kalau Microsoft sekarang kan zamannya zaman cloud ya. Jadi apapun aplikasinya ditaruh di internet. Nah, ini biasanya kalau aplikasi yang diakses dari internet, dari Microsoft sendiri menyediakan Azure ya, Microsoft Azure ya. Jadi ini cloud-nya Microsoft ya. Jadi kalau Amazon dia dari AWS-nya kan biasanya. Lalu untuk Google kan dia ada layanan tersendiri ya. Nah, ini kalau Microsoft di sini bisa menggunakan yang Microsoft Azure nih. Nah, ini bisa di next ya kalau sudah sesuai ya untuk penamaan lokasi penyimpanan hasil deploy-nya. Jadi kalau sudah dianggap sesuai bisa rekan-rekan klik next sih di sini. Nah, ini karena eh, si untuk kita kan berbasisnya desktop ya. Kalau desktop kan biasanya di copy ke flash disk atau di CD ya. Kan walaupun sudah sangat jarang ya aplikasi-aplikasi di desktop ya, kecuali aplikasi-aplikasi yang memang untuk POS ya, point of sale. Jadi kalau teman-teman eh, ke Indomaret atau ke restoran-restoran atau beli ke mall ya, ke mall beli chat time atau beli apapun itu ya biasanya kan penjualannya itu menggunakan aplikasi yang berbasis mobile ataupun desktop ya. Nah, ini biasanya instalasinya bisa melalui CD-ROM ya. CD-ROM atau DVD-ROM ya, atau biasanya USB juga ya. Biasanya seperti itu ya, yang ditaruhnya di lokal. Nah, ini teman-teman bisa pilih yang pilihan yang ketiga ini. Lalu kalau sudah dipilih yang pilihan ketiga, ini bisa di next lagi ya. Di next lagi, dan ini karena ini kalau misalnya ada update ya. Jadi aplikasi biasanya kan aplikasi-aplikasi ada versi-versinya ya. Seperti OS pun sama ya. Operating system kadang tiap beberapa minggu ya mungkin atau berapa per minggu berapa kali atau berapa bulan sekali ada update ya. Jadi di-update atau ada versi terbaru. Nah, ini kalau misalnya ada pengecekan update, nah ini bisa teman-teman diklik ya. Jadi nanti ada pengecekan secara mungkin ketika aplikasinya dibuka lalu dicek dulu update-nya atau seperti apa ya mekanismenya ya. Nah, kalau misalnya tidak ada karena sebelumnya kan kita tidak pernah ini juga ya membahas kalau misalnya ada versi-versi
yang baru ya, ada versioningnya. Jadi bisa diklik yang pilihan yang kedua ini saja. Jadi tidak ada pengecekan update. Nah, kalau tidak ada, bisa di next ya setelah ini. Nah, ini karena sebelumnya kita sudah tentukan tempatnya di publish ya. Nah, ini bisa sudah muncul ya URL lengkapnya ya. Ini untuk di laptop saya ya. Di laptop saya ini sudah tergenerate ya URL path lengkapnya. Lalu bisa diklik sini. Nah, ini akan membentuk exe-nya ya. Dan ini jadi semacam membuat setup ya, setup.exe ya. Jadi di-install ya. Aplikasinya itu di-install di perangkat masing-masing. Nah, ini cuman karena saya sebelumnya menggunakan eh, framework ya, .NET yang framework, jadi memang khusus untuk Windows, jadi bentuknya exe. Nah, ini nanti bisa di-install. Kalau kita ini kita klik ya, kita klik double klik, jadi nanti di-install ya, aplikasinya. Ini coba kita install. Nah, ini seperti ini. Jika sudah di-install, sudah ada aplikasinya di eh, komputer kita ya. Nah, ini cara untuk melakukan deployment ya, deployment dari aplikasi yang berbasis visual visual.net ya, .NET C#. Cukup mudah ya, karena memang dari Visual Studio-nya sendiri sudah eh, sangat memudahkan developer ya. Sampai sini ada pertanyaan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini di Visual Studio, kalau teman-teman ingin menambahkan ekstensi cukup mudah ya. Bisa diakses di menu extension. Di sini ada menu extension di sebelah tools, sebelah menu tools ya. Dan ini bisa diklik manage extension. Nah, di manage extension di sini ini nanti mengakses ke marketplace-nya ya, Visual Studio Marketplace-nya ya. Nah, di sini ada berbagai eh, ekstensi ya, bisa teman-teman tambahkan.
tentunya tujuannya untuk memudahkan development dari project yang akan teman-teman buat. Nah, ini ada kontrol sendiri, ada yang untuk berbasis ASP.NET, ini yang berbasis web nih. Lalu ada yang framework, lalu light switch, ada SharePoint, Serverlite, Windows Form, ini bisa teman-teman coba ya. Nah, ini ada bermacam-macam ya. Ada yang untuk diagramnya, ada yang untuk eh, penambahan UI ya, UI control. Lalu untuk reporting ini menggunakan Active Report dan lain-lain. Juga di sini ada template nih. Template-nya di sini bisa teman-teman coba ya. Ini ada misalnya ini ada untuk progress bar ya. Ada penambahan lagi di progress bar-nya dan lain-lain. Dan ini biasanya yang ada pricing-nya ya. Pricing-nya di sini yang kebanyakan yang free-nya ya. Biasanya kalau yang berbayar dia di webnya langsung nanti. Di sini bisa yang free. Nah, untuk tools juga sama ya. Di sini ada berbagai ekstensi. Ini kalau misalnya teman-teman yang ngulik ini ya, ngulik IoT, ini bisa juga ya. Karena untuk Visual Studio dia sudah support C++. Karena untuk Arduino sendiri kan dia support untuk C++ juga ya. C++ dan C ya. Nah, lalu di sini ada Postgre, ada untuk compiler ya, compiler dari C dan juga C++ di sini ada juga ya. Ini kalau untuk visualisasi, untuk kodenya biar lebih enak dilihat, ini bisa menggunakan yang Lint ya, LINT, Visual Lint dan lain-lain. Nah, ini untuk coding tadi ya, dia bisa support untuk Arduino ya, IDE-nya, ada untuk Photoshop dan lain-lain. Bisa teman ngulik lebih lanjut ya di sini. Nah, biasanya yang tidak kalah penting itu di reporting. Nah, di reporting ini teman-teman bisa manfaatkan RDLC. RDLC, Microsoft RDLC Report Designer yang 2022 ya. Ini juga free juga ya. Ini cukup mudah eh, penggunaannya ya, untuk menampilkan reporting. Jadi sudah bisa diekspor ya. Kayak misal untuk di POS sendiri ya, di aplikasi-aplikasi POS kan biasanya dia menampilkan suatu invoice ya untuk eh, pelanggan-pelanggannya ya. Itu kalau invoice kan biasanya sudah menjadi suatu kewajiban ya. Jadi si eh, penjualnya dia tidak melakukan suatu manipulasi harga ya. Jadi harganya misal hari ini kita beli eh, es krim matcha misalnya hari ini belinya harganya 5.000, besok ternyata dihargain 6.000, nanti hari Jumat beda lagi harganya. Nah, itu kan kalau tidak ada suatu bukti invoice biasanya eh, harus ini ya. Jadi makanya bisa dikatakan ini suatu kewajiban invoice ini. Baik itu secara karena kan sekarang sudah ada beberapa metodenya ya, tidak menggunakan kertas lagi yang diterimanya. Jadi langsung dikirim ke email. Tapi tetap ada struk atau invoice yang dikirimkan ke penggunanya. Dan ini bisa menggunakan RDLC, RDLC Report Designer. Dan ini untuk
tutorialnya bisa rekan-rekan lihat di YouTube banyak ya, cukup mudah ya. Ini saya sempat lihat, cuman memang belum sempat saya coba ya untuk penggunaan RDLC ini. Sebentar. Saya coba share screen-nya ke Windows langsung. Sudah terlihat kembali screen sharing saya? Halo? Halo, Sudah terlihat untuk screen sharing-nya? sudah Pak. Sudah. Nah, ini kalau kita ingin mendownload ya, mendownload salah satu pluginnya, ini diklik saja ya, diklik download, nanti muncul downloadnya ya. Ini langsung redirect ya, redirect ke website-nya, website dari Microsoft-nya, Microsoft Marketplace-nya. Dan ini formatnya PSIX ya. Nah, jadi formatnya belakangnya itu .psix ya. Jadi Microsoft Visual Studio Extension. Dan ini bisa teman-teman double klik ya. Misal tadi itu saya downloadnya yang RDLC Designer ya. Nah, di RDLC Designer ini double klik nanti muncul tampilan seperti ini. PSX Installer ya. Nah, bisa diklik. Jadi ini di sini muncul ya produk mana yang mau diinstal ekstensinya. Ini karena saya installnya untuk Visual Studio cuma satu ya. Yang Visual Studio Community 2022 jadi munculnya cuma satu saja. Nah ini defaultnya ini sudah di checklist ya, dipilih ya. Nanti bisa teman-teman klik install ya. Klik install, ditunggu saja ya prosesnya. RDLC ini tadi salah satu framework untuk membuat reporting ya, membuat suatu pelaporan. Kalau dulu biasanya menggunakan Crystal Report. Nah, cuman kalau kalau teman-teman pernah membuat ya, membuat suatu aplikasi desktop berbasis VB ya. Kalau dulu kan yang desktop itu banyaknya VB, ya. Nah, Visual Basic ya. Nah, Visual Basic itu dulu biasanya menggunakan Crystal Report. Cuman sekarang yang lebih banyak ya, lebih banyak digunakan yang Microsoft RDLC. Ini agak lama. Mungkin bisa kita lanjut sembari melihat tutorialnya. Karena sudah banyak sekali ya tutorialnya di internet nih. Nah, ini ada beberapa contohnya. Karena memang di aplikasi desktop biasanya dipakai di eh, untuk POS ya, point of sale sih. Yang biasa di untuk menjual suatu barang tertentu. Nah, ini kalau saya play,
Videonya terdengar nggak suaranya? Kalau saya play video. Tidak, Pak. Tidak terdengar ya? Ini saya coba share saja ya. Bisa teman-teman lihat tulis saja tanpa suara ya. Karena saya pakai headset juga. Jadi di sini bisa dibuat dulu untuk formnya ya, form yang akan dibuat. Jadi tampilannya ya, tampilan formnya. Dan di sini dia membuat kelasnya ya, kelas yang di yang akan digunakan untuk penghubung nanti ke tabel yang ada di database-nya. Dan ini contohnya dia membuat receipt ya. Dan ini di receipt ini dia ada ID, ada product name, ada price, dan ini dibuat getter dan setternya. Dan dia ada quantity, ada total, ini kita percepat saja ya. Nah, totalnya dia dilakukan print format, jadi penampilannya dia ada penambahan informasi ya. Jadi penambahan informasinya dia ada pengalinya ya, ada harga dikali dengan kuantitasnya tadi. Ini dibuat formnya, lalu ini masih belum membuat laporannya, ya. Belum membuat reportingnya. Jadi ini dia sepertinya membuat tampilan untuk crude-nya dulu ya. Double, iya betul. Double itu dia tipenya mirip dengan float. Cuman double itu dia lebih besar ya, alokasi memorinya dibandingkan dengan float. Ini dia membuat untuk inputnya terlebih dahulu. Jadi ada product name di input, lalu ada eh, totalnya seperti ini. Ini bisa kita next. Soalnya saya pun saya nonaktifkan ya suara ini. Soalnya di teman-teman juga tidak terdengar suara dari YouTube ini. Ini bisa kita percepat. Nah ini ada untuk menyambung ya, menyambung ke eh, data grid ya. Data gridnya di sini dia sudah ada datasetnya ya. Datasetnya dia sudah terkoneksi ke tabelnya ya. Ini kita mix saja dan ini dia dibuat untuk beberapa text field dia buat tidak bisa diinputkan nih atau disabled ya kalau tipenya di HTML ya. Jadi tidak bisa diinput. Nah, di sini ada button untuk menambah dan menghapus, ya, menambah dan menghapus dari suatu barangnya. Dan ini ada print-nya. Nah, ini ada report datanya. Nah, report datanya dia sudah menggunakan RDLC ya. Jadi kalau teman-teman sudah muncul RDLC-nya, nanti di control box-nya atau di toolbox-nya muncul nih. Muncul untuk penambahan si RDLC-nya. Tadi saya percepat ya. Nah, ini muncul nanti di reporting ya. Di reporting sini, ini saya percepat dulu. Nah, ini ada muncul toolbox baru.
Nah, report viewer ya. Nah, report viewer ini dia bentuknya nanti RDLC. Nah, ini bisa diatur ya. Orientasinya portrait, landscape, atau ini paper size-nya pun bisa ya. Biasanya kalau untuk eh, faktur pembelian kan atau untuk invoice ya. Invoice itu dia kecil nih. Karena memang sudah ada hitung-hitungannya juga ya dari pihak pembeli ya. Kalau misalnya invoice-nya kertasnya kertas A4, tentunya per pelanggan dikasih kertas A4 ini bisa bisa malah mahal ya produknya. Jadi makanya biasanya kecil ya. Paling ukuran A6 atau lebih kecil lagi. Ini marginnya bisa diatur ya. Dan ini di desainnya pun desain dari reportnya ini bisa diatur juga ya. Ada text boxnya, jadi ada judul headernya dan lain-lain. Jadi seperti membuat formnya lagi ya. Ini ada beberapa, kalau misalnya ada parameter ya, parameter yang dibutuhkan juga, jadi yang berubah ya. Jadi tidak statik ya nilainya. Kalau yang tadi, yang resep ini kan statik ya. Kalau yang parameter berarti dia mengikuti dari inputan di form lain. Nah, ini pemilihan datasetnya ini cukup mudah ya, tinggal klik-klik saja ya, teman-teman. Dan untuk tutorialnya sudah banyak sekali ya di YouTube ya. Iya betul. Biasanya kalau sebetulnya tidak juga ya. Untuk reporting ini tidak hanya di market saja ya. Kadang di aplikasi di kampus pun sama ya. Kadang kan untuk misal untuk menampilkan eh, kehadiran, rekap kehadiran. Nah, kalau ada reporting kan tentunya lebih memudahkan, memudahkan di bagian akademik, misal akademik mau lihat nih mahasiswa yang sering tidak masuk kelas siapa saja atau yang misalnya mahasiswa yang eh, tidak apa sering tidak hadir karena sakit. Nah, itu kan bisa lebih mudah ya kalau kalau si aplikasinya ada fitur reportingnya atau misalnya untuk melakukan print dari transkrip nilai. Transkrip nilainya itu kan dibuatnya dari reporting juga ya. Jadi tentunya berbagai jenis aplikasi butuh ya, butuh yang namanya reporting ini ya. Jadi tidak hanya yang tadi, tidak hanya untuk di bagian market saja, tapi memang di jenis-jenis aplikasi lain pun tentunya membutuhkan membutuhkan yang reporting ini. Ini bisa teman-teman eh, lihat di YouTube ya. Soalnya ini tidak ada suaranya juga ya. Jadi bisa teman-teman lihat sendiri di YouTube ya. Bagaimana cara untuk menambahkannya. Soalnya cukup mudah ya. Nah untuk eh, tugas besarnya karena sebelumnya kan tidak ada ini ya. Di saya pun tidak ada requirement untuk reporting jadi opsional. Jadi kalau teman-teman menambahkan reporting juga sangat bagus sekali. Ada poin tambahan tentunya ya. Jadi tidak diharuskan untuk ada reporting di tugas besar teman-teman. Jadi ini bisa teman-teman lihat secara mandiri ya, karena untuk suaranya tidak bisa terdengar juga kalau di-share dari saya. Ini cukup lama juga ya instalasinya, ya. Instalasi ekstensinya ternyata masih belum beres sampai sekarang. Silakan ada lagi yang ditanyakan?
Oh ya, Adit, Osama sudah tidak jarang hadir juga ya? Ada info? Nggak ada kabar, Pak. Saya sudah menchat dia juga belum ada kabar. Oh, silakan jika ada yang ingin disampaikan kembali, ada kesulitan dan lain-lain, ada suatu permasalahan, silakan. Ini cukup lama kan informasi ini. Kalau untuk eh, tadi itu deployment ya, kalau deployment cukup mudah ya, karena tinggal di eh, klik-klik saja, sudah ada wizardnya, ya. Sudah ada penunjuknya, ya. Jadi tinggal dipublish saja dan nanti ikuti petunjuk-petunjuknya. Jadi cukup cukup mudah sekali. Silahkan, ada lagi. Ini belum ada teman-teman lain yang hadir lagi. Yang lain ada kesulitan untuk instalasi atau penggunaan Visual Studionya sendiri. Soalnya kalau di lab, lab di kampus sepertinya agak berat juga ya untuk Visual Studionya ya. Karena keterbatasan dari hard disknya juga ya. Di kampus kan tidak terlalu besar juga ya untuk komputer labnya hard disknya. Karena ini butuh memakan space-nya lumayan besar juga ya. Linky atau SQL ya. Hmm, mungkin untuk kalau misalnya tidak bisa untuk link-nya tidak apa-apa ya, tidak pakai link dulu. Jadi yang penting eh, sudah ada aplikasi yang bisa dipakai ya. Jadi coba dulu tanpa link nanti sampai jadi, sampai di deploy. Jadi kalau misalnya masih ada waktu, itu bisa coba diulik kembali ya, habis itu. Jadi sekalian juga dibuat laporannya dulu. Laporannya itu tanpa link dulu, karena laporan kan cukup banyak juga ya, menghabiskan waktu ya. Karena kan butuh ada desain-desain yang ditambahkan juga nih. Untuk diagram-diagram, sudah pernah dapat mata kuliahnya, seperti pembuatan use case diagram. Untuk diagram-diagram kan biasanya butuh use case ya. Use case diagram, lalu kelas kalau setelah dari use case kan biasanya langsung ke teknis ya. Di teknis kan untuk yang programmer butuhkan kan biasanya ada sequence ya, sequence diagram.
dari sekuensi itu kan bisa kelihatan kan karena dari proses sudah terlihat tentunya jadi ketahuan kelasnya kan ya, kelas diagramnya. Baru kalau udah kelas diagram ini masih banyak lagi ya untuk diagram-diagram, cuman ini saya sebutkan yang penting-penting ya biasanya. Nanti baru ada deployment ya, deployment diagram biasanya. Dan ini biasanya sebelum di deployment ini yang tidak kalah penting itu tentunya IRD ya, IR diagram. Nah, untuk IR diagram pun ini untuk pembuatan diagramnya ada beberapa metode penggambaran. Nah, itu bebas juga ya, mau pakai Cosmos atau yang lain gitu ya. Bebas ya teman-teman. Nah, sebenarnya di sini ada wireframe nih. Saya agak lupa. Wireframe atau mockup nih. Nah, kalau mockup juga cukup mudah ya, karena sudah banyak aplikasi-aplikasi yang online untuk membuat mockup nih. Di mockup kan paling gampang pakai Figma ya. Sebelumnya sudah ada yang pernah pakai Figma untuk bikin mockup. Ini buat diagram juga bisa ya pakai Figma ya. Oh, sumpah pernah nih. Jadi ini cukup sangat mudah sekali ya pakai Figma ya. Ini bisa kalau sudah kalau di Figma ini kan tadi awalnya minta login. Minta login terlebih dahulu. Nanti teman-teman bisa login ya, bisa login by eh, Google ya, Google atau yang lain. Diagram.io atau draw.io juga bisa juga ya. Cuman ini kelebihannya kalau Figma dia sudah bisa eh, ditampilkan seperti aplikasi aslinya ya. Jadi sudah sangat enak sekali. Biasanya kalau teman-teman kerja di perusahaan-perusahaan, ini biasanya pakai Figma ya untuk pembuatan mock-up-nya. Karena memang sudah bisa di-share ya ketika membuat mock-up-nya. Jadi seperti prototipe ya. Yang dibuat itu ya desainnya sudah seperti prototipe. Jadi sudah sangat enak sekali. Cuman biasanya memang kalau Figma ini dia untuk aplikasi mobile dan juga web. Kalau tapi desktop juga bisa ya. Dan ini dimulainya dari pembuatan eh, bisa geser dulu. Nah, ini mau di tipe apa? Device-nya ya. Nah, ini karena memang biasanya untuk eh, mobile ya. Jadi yang paling banyak ini untuk perangkat-perangkat aplikasi mobile-nya ya. Ini kalau laptop, oh ini ada ya laptop ya di MacBook ya. Ini coba yang 14 inch saja ya. Kalau desktop biasanya memang saya pakainya ini Balsamic atau Draw.io juga ya. Biasanya kalau Figma saya buatnya untuk yang aplikasi mobile. Nah ini kalau sudah dipilih, ini saya juga agak lupa ini. Udah lama nggak coba lagi. Hmm. Oh ini dibuat dulu ya, dibuat frame-nya dulu nih. Yang pertama dibuat ya. Jadi ketika masuk tadi klik yang di
ini ya, new design ya. Jadi new design, diklik, ini harus login ya. Login saja menggunakan Google. Padahal saya sudah login, minta login lagi. Nah, ini klik yang di frame ya. Di sini nanti frame-nya teman-teman milih ya. Nah, banyak pilihan ini. Ini ternyata lebih banyak ya untuk pilihan frame-nya. Ada karena kita mengembangkan aplikasi desktop, ini bisa diklik yang desktopnya ya. Ada istilahnya apa ini? Pengelompokan ya. Pengelompokannya yang desktop nih. Dan ini kalau misalnya mau yang lain banyak nih. Nah, ini yang desktop, ini coba yang default saja ya desktopnya. Nah, ini kita sudah buat untuk frame-nya. Nah, di frame ini bisa kita tambahkan. Misal di sini kita mau pakai plugin-plugin yang lain. Dan ini bisa ditambahkan nih. Kalau sebelumnya saya pernah menambahkan yang font awesome icon. Karena untuk website-website kan biasanya icon-iconnya pakai font awesome nih. Jadi di sini juga ada ya, bisa ditambahkan font awesome icon. Dan misalnya di sini untuk eh, plugin-plugin lain yang memang dibuat oleh komunitas ya. Jadi dibuat itu oleh pengguna juga ya. Jadi dari pengguna ke pengguna ya sistemnya. Jadi ini bisa teman-teman install juga ya. Ditambahkan juga ya bebas ya. Nah ini ada komponen, ada plugin, ada widget nih. Kalau widget ini biasanya yang sudah istilahnya satu kesatuan fungsinya. Kalau plugin kan biasanya dia itu memang untuk penambahan ya. Jadi ada eh, istilahnya komponen-komponen tertentu ya. Nah, kalau widget biasanya dia itu kumpulan juga ya. Nah, ini bisa ditambahkan. Ini kan sudah ada frame-nya, jadi ini nanti bisa ditambahkan. Misal bikin suatu garis atau apapun, ini bisa ya. Nah, untuk memudahkan, ini kan kalau kosongan gini agak susah ya lihatnya. Untuk ini kira-kira sudah di tengah belum, nanti penempatannya, posisinya sama atau tidak. Nah, ini bisa manfaatkan di eh, stroke-nya ya, kalau tidak salah. Bentar, saya juga agak lupa soalnya. Udah tidak pakai Figma lagi. Penampilan itu ada di view atau di stroke. Hanya untuk background. Untuk background. Oh, layout grid. Nah, ini kalau untuk menampilkan lebih detail nih penempatannya. Jadi kalau ada gridnya kan lebih gampang. Jadi misal ini untuk tombolnya lebih condong ke kanan, misal 5 pixel. Nah ini kalau ada gridnya tentunya bisa lebih gampang. Dan ini untuk pembagian gridnya bisa di kostumisasi ya. Nah di tipenya sendiri ini bisa diubah-ubah ya. Mau tipenya grid, mau kolom, atau mau row, ini bebas ya. Lalu di sini bisa untuk membuat misal tombol.
Ini misal mau ada tombol tertentu atau eh, teks ya, menambahkan suatu teks, ini misalnya judul ya. Judulnya misal aplikasi perpustakaan atau yang lainnya ya. Ini bisa pakai teks ini. Mungkin ini biar mempersingkat, saya coba buka yang pernah saya coba-coba ya. Ini saya sebelumnya pernah buat yang untuk aplikasi memasak. Ini yang berbasisnya cuman ini yang mobile ya. Nah, kelebihan dari Figma ini, dia bisa seperti aplikasinya sudah jadi prototipenya ya. Jadi klik di play, nanti akan muncul ya prototipenya. Jadi kalau klik ini jadi seperti terlihat aplikasinya sudah jadi, walaupun sebetulnya ini baru desain. Jadi sudah istilahnya sudah interaktif ya mockupnya. Jadi kelebihan dari si Figma ini, dia mockup yang kita buat seperti sudah interaktif, seperti sudah jadi prototipenya. Padahal belum, kita baru membuat si eh, desainnya ya. Nah, itu kelebihan dari Figma ya. Jadi sudah dibuatkan prototipenya. Dan ini prototipenya bisa kita share ya ke teman yang lain, baik berupa link ataupun berupa invitasi. Nah, ini sharing saja ya, kalau menggunakan untuk pembuatan mockup-nya ya. Nah, ini adanya di interaction. Di interaction dia bisa muncul garisnya, garis penghubung. Jadi setelah tombol ini nanti larinya ke halaman mana ya. Nah, nanti dari tombol ini pun balik lagi ke halaman mana. Dan tombol lain misal ke halaman mana lagi, bisa ya. Ini Adit ada kendala di link to SQL. Untuk kendalanya bisa lebih spesifik, Adit dijelaskan kembali seperti apa? Untuk koneksinya kan dari eh, si Visual Studio ke SQL servernya atau seperti apa? Soalnya dulu juga saya coba-coba itu eh, nggak nyambung, jadi nggak langsung terkoneksi ya. Ternyata harus ini ya, si projectnya itu harus kita pilih sebagai .NET yang framework, jadi bukan .NET yang core ya. Kalau lebih mudahnya, lebih mudah menggunakan yang .NET yang framework. Setelah dari .NET Framework, nanti di situ kalau kita buka SQL Server-nya, ini sekalian saya buka nih, saya buka ya, SQL Server. Ini sebentar ya, agak lama. Buka SQL Server. Nah, ini di SQL Server-nya nanti dikoneksinya, koneksi dari Visual Studio-nya nanti pilihnya yang sesuai dengan koneksi di SQL Server-nya, di MSS, MS-nya, di MSS, MSS, MS-nya kita sesuaikan nih dengan yang di Visual Studio. Jadi Visual Studio ngikutin dari cara koneksi dari si MSS, MS-nya. Lebih gampang itu ya. Soalnya kalau saya coba, kalau tidak mengikuti settingan
MSSF-nya itu seringkali gagal, gagal gagal terkoneksi. Jadi nggak kebaca di Visual Studio-nya. Mungkin Adit bisa sekalian saja di share screen. Kelihatan tidak, Pak? Oh ya, ini ad- error ini maksudnya yang muncul nih. Iya, Pak, pas lagi pembuatan Oh adding itu link queue. Ya, kalau ini karena sudah ada ya, jadi coba dilihat di projectnya. Ini lihat di full path-nya. Full path-nya kan ini ada di D, documentation, my purpose. Coba lihat saja di Explorer. Harus di gimana itu, Pak? delete, dimasuk lagi. Nah itu purpose classes DBML-nya dihapus saja. Dihapus dulu saja. Kalau tidak salah itu kan ya, yang error ya. Iya, Pak, yang pembuatan nama-nama itu. Nah itu coba dihapus dulu saja. Aduh. Coba lagi di Visual Studio-nya. Bikin baru lagi, Pak. Iya, bikin baru lagi. Bikin baru lagi saja. Ininya boleh diganti nggak sih, Pak, namanya, Pak? Diganti saja, disesuaikan saja kalau itu. Masih, Pak. Coba dicek lagi tadi di Explorer-nya. Terus kelas ini. Coba masuk lagi ke foldernya. Coba di reproduce lagi errornya tadi. Bisa lihat ini full path-nya di kanan, eh, di kurang kanan lagi, ke kanan lagi. Nah, sudah sampai situ. Ya. Coba lihat lagi ya di foldernya, di bin atau di OBJ. Coba lihat. OBJ dulu. OBJ di debug isinya apa? Oh, keluar lagi saja. Dimasuk ke keluar lagi di bin. Oh, di bin cuma debug. Coba di balik lagi, di up lagi. Coba dihapus lagi yang DBML. Kalau purpose class designer itu beda ya? Purpose Coba lihat, class-nya itu dari kita bikin DBML-nya, Pak. coba lihat lagi di Visual Studio ini. Coba namanya dibedakan dulu aja. Eh, bikin baru lagi tadi yang untuk link view-nya. Cuman namanya coba dibedakan saja. Bikin saja tes atau apa. Coba.
Hmm, Aneh juga ya. Coba bikin lagi tes 1, 2, 3 coba. Ini coba-coba. Ke kanan bikin lagi. Oh, ini aneh ya. Kalau ini. Padahal bikin baru tetap nggak jalan juga ya. Ya udah berarti Adit coba tanpa itu dulu ya. Tanpa link queue dulu ya. Dicoba saja. Ini agak aneh juga ya. Maksudnya Adit. Atau coba bikin dulu project baru Adit. Lalu langsung dicoba ditambah. Tambah item tadi. Link queue to SQL. Apakah errornya sama lagi atau malah nggak error. Agak aneh juga ya. Soalnya bikin yang baru tapi dianggapnya sudah ada. Tapi Pak, kalau Pak saya pakai file yang kemarin yang saya udah bikin, Mm-mm. itu kalau saya tambahin bisa Pak. Hmm, Mau lihat contohnya Pak? iya boleh. Agak aneh sih ya. Sudah kelihatan belum Pak? Udah. Itu dia nggak error Pak. Hmm, iya. Agak aneh juga sih tadi ya. Project yang file project. Soalnya sebelumnya kalau memang nggak bisa, biasanya memang karena namanya udah ada ya. Dan kadang kalau kita delete dari Visual Studio-nya di beberapa kasus tertentu dia nggak ke delete di foldernya, di file di foldernya. Jadi harus manual. Cuman Pak, kalau kalau misalkan ini kan saya pakai CRUD yang Wizard apa Adonet ya. hmm, Kalau misalkan mau ganti CRUD review, ini boleh dihapus nggak Pak yang CRUD ini? biasanya sih harus di ini ya, di salah satu. Jadi dihapus yang kerudung. Jadi bisa, oh berarti harus dihapus aja bisa ya Pak? Iya, biasanya sih harus salah satu. Ya udah Pak, Ada lagi, ada. sudah Pak cukup. Baik, yang lain ada lagi yang ingin disampaikan. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Jadi teman-teman bisa lanjutkan kembali untuk tugas besar nih. Diskusi juga dengan rekan
kelompoknya. Selain kita persiapkan untuk mata kuliah selanjutnya ya, jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Sama-sama.